إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية. معاشر المسlimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita kembali bersyukur kepada Allah karena pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa menganugerahkan kepada kita nikmat-nikmat yang sangat banyak. Nikmat Allah Subhanahu wa taala kalau kita renungi, kalau kita tafakkuri, maka sungguh tidak pantas atas diri kita untuk tidak taat kepada Allah, apalagi durhaka dan maksiat kepadanya. Mata yang Allah berikan kepada kita, betapa besar manfaatnya. Tangan, kesehatan, terutama nikmat yang paling besar, nikmat iman dan Islam. Karena detik ini kita masih beragama Islam, kita masih beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini adalah nikmat yang sangat banyak, yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita, yang mesti kita syukuri, dan nikmat di atas sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga Allah rahmati, yang mana pembahasan kita masih terkait tentang at-tabarruk al-masyru' wa at-tabarruk al-mamnu'. At-tabarruk al-masyru' ya. Tabarruk, ngalap berkah yang disyariatkan, dan ngalap berkah yang dilarang. Terkait dengan ngalap berkah ini, maka para ulama banyak menulis pembahasan dalam kitab-kitab mereka, sehingga kami ingin ya membacakan pembahasan bab tentang tabarruk yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala dalam kitabnya yang berjudul Kitabut Tauhid. Dan kitab ini disyarah oleh banyak ulama. Kita akan bacakan syarah yang paling mudah, yang paling ringkas, yaitu kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitabut Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, dan kita ambil faedah nanti dalam kitab Al-Qaulul Mufid syarah ya fi Syarhi Kitabut Tauhid oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Berkata penulis dalam kitab ini, babu man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima. Bab hukum ya, atau yang berkenaan dengan orang-orang yang bertabarruk dengan pohon, batu, dan yang sama dengan kedua ini, dengan keris, dengan benda-benda yang lain. Jadi beliau membawakan batu dan pohon ini mimbabi tamsil ya. Ini dalam rangka untuk memberikan contoh saja, namun bukan membatasi, karena beliau akan membahas seluruh ya hal-hal yang orang bertabarruk dengannya yang tidak ada dalil syar'inya. Beliau kemudian membawa firman Allah dengan menyebutkan firman Allah dalam surah An-Najm ayat 19 sampai 23.
Surah An-Najm ayat 19 sampai 23. Wa qaulillahi ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, afara'aitumul lata wal uzza wa manata salisatal ukhra alakumudz dzakaru wa lahul unsa tilka idzan qismatun dhiza in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan iyattabi'una illa adh-dhanna wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Surah An-Najm ayat 19 sampai 23, yang artinya Allah berfirman, afara'aitumul lata wal uzza. Jadi ini bentuk pertanyaan namun maknanya pengingkaran, yang maksudnya adalah, wahai orang-orang kafir Quraisy, kata Allah Subhanahu wa taala, kabarkan, ceritakan, sampaikan gitu, oleh kalian tentang Lata wal Uzza, dan Uzza yang kalian sembah, apakah bisa memberikan manfaat dan menolak kemudaratan gitu. Patung-patung yang kalian buat sendiri, apakah patung-patung tersebut bisa mendatangkan manfaat gitu? Apakah bisa menolak mudarat, mara bahaya kalau datang? Jadi ini berupa ya pertanyaan namun bentuk celaan. Maka banyak Pak ya dalam Al-Quran itu pertanyaan namun bentuk maknanya pengingkaran dan terkadang taubih, ya, celaan. Kalau dalam bentuk pengingkaran seperti firman Allah, ailahun ma'allah gitu. Apakah ada sesembahan Tuhan bersama Allah? Allah bertanya namun maksudnya Allah ingin mengingkari, enggak ada. La ilaha ma'allah, tidak ada Tuhan sesembahan yang layak disembah secara benar bersama Allah, enggak ada. Allah itu esa. Kemudian kata Allah melanjutkan, wa manata salisatal ukhra, dan yang tiganya Manat. Apakah Manat yang ketiga yang lain tersebut mampu untuk memberikan manfaat, menolak mara bahaya, kemudaratan? Tidak akan mungkin mampu. Kemudian Allah melanjutkan, alakumudz dzakaru wa lahul unsa. Ya, apakah engkau menisbatkan, ya, menyandarkan kepada Allah anak perempuan dan kalian sendiri ya pingin senang dengan anak laki-laki? Ya, karena memang orang-orang kafir Quraisy di antara budaya mereka itu kalau lahir anak perempuan Pak sangat marah, malu mereka. Sampai-sampai mereka kubur hidup-hidup gitu ya anak perempuannya. Maka sampai ada ayat khusus Pak ya. Ya kan, apabila ya kan bayi yang kalian kubur hidup-hidup itu bagaimana kalau seandainya ya bayi itu bertanya kelak di akhirat, bi ayyi dzambin qutilat gitu. Dosa apa yang aku lakukan sehingga aku dibunuh wahai ayahku gitu. Karena ini tradisi orang-orang jahiliyah Pak. Makanya Allah mengatakan wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian. Di antara sebabnya min imlaq. Imlaq itu takut miskin gitu. Maka para ulama berfatwa berdasarkan ayat-ayat tentang larangan membunuh anak karena takut miskin, larangan untuk KB. Namun ada sambungannya Pak. Kalau tujuannya membatasi, itu dalam Islam haram hukumnya. Tapi kalau KB-nya itu bukan permanen, hanya mengatur kelahiran, tidak ada unsur-unsur haramnya, boleh. Bahkan di zaman Nabi itu ada KB ya, namun bentuknya tanpa obat, namanya azal. Azal itu mengatur kelahiran, itu boleh Pak ya. Namun yang sepakat ulama nggak boleh itu kalau membatasi. Kami anaknya cuma 2 saja udah gitu ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan. Padahal ya dalam Islam itu kalau kita punya banyak anak, tentu aset untuk akhirat kita besar Pak. Ya, tentu anak yang soleh Pak ya. Ya, anak yang memang bermanfaat bagi kita sampai akhirat gitu. Karena di antara amal jariyah
ya, amal yang mengalir pahalanya kepada kita, walaupun kita sudah wafat, itu adalah anak saleh. Ya. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis Sahih Muslim, ya, "Iza mata ibnu Adama in qata'a amaluhu illa min salas." Ya. Apabila anak Adam itu meninggal, putus ya amalannya, kecuali 3. Namun ulama mengatakan 3 di sini bukan pembatasan, karena ada hadis yang lain menunjukkan amal yang lain. Namun ini mimbabil misal, ya, dalam bab untuk memberikan contoh saja. Rasulullah mengatakan kecuali 3. 3 itu bukan pembatasan, perumpamaannya, contohnya gitu. Apa yang pertama? Sodaqatun jariyatun, ya, sodakoh yang pahalanya mengalir, seperti orang berinfak, ya. Kemudian apa? Wal ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan dengannya. Artinya ilmu orang memanfaatkannya, bermanfaat bagi orang. Kemudian wa waladun salihun yad'u lahu, dan anak laki-laki yang saleh. Walaupun waladun termasuk juga maknanya anak perempuan juga, Pak. Karena dalam nas Al-Quran dan hadis itu kalau menyebutkan tentang laki-laki sudah masuk perempuan gitu. Sehingga dalam hadis Nabi mengatakan thalabul ilmi fardhatun, ya, ala kulli muslim. Nah, bagaimana dengan muslimah? Lah masuk gitu, ya. Karena kalau Allah memerintahkan laki-laki, perempuan juga masuk itu, Pak. Kecuali ada dalil khusus, ya, yang mengkhususkan hanya untuk laki-laki saja. Contoh, ya, sholat berjamaah, karena ada dalil khusus yang menunjukkan hanya khusus diutamakan bagi laki-laki. Kenapa? Karena ada dalil lain yang menyebutkan perempuan itu lebih baik sholat di rumah gitu. Ini ya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kita kembali pada ayat ini, ya. Kemudian Allah melanjutkan tilka izang kismatun dhiza. Kalau seperti itu, ya, ini adalah pembagian yang tidak fair, ya, pembagian yang curang. Ya, kalian pingin anak laki-laki, sama Allah kalian katakan Allah itu punya anak perempuan, terutama malaikat, Pak. Makanya ada ungkapan orang kafir Quraisy, mereka mengatakan al malaikatu banatullah, katanya. Malaikat-malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Padahal nggak ada jenis kelaminnya malaikat, gitu, ya. Ya, apakah malaikat laki-laki atau perempuan, nggak ada dalil, ya. Ini disebutkan oleh para ulama, diantaranya Syekh, ya, Ibrahim Ar-Ruhaili, ya. Beliau pernah membahas ini, mengumpulkan hadis-hadisnya, nggak ada. Tidak ada disebutkan malaikat itu laki-laki maupun perempuan. Bahkan malaikat itu nggak makan, nggak minum juga, Pak. Tapi malaikat itu memiliki kemampuan untuk menyerupai, ya, tasyakul namanya, menyerupai dalam bentuk manusia, kadang dalam bentuk seorang laki-laki, kadang dalam bentuk para sahabat, gitu, ya. Nah, ketika malaikat ingin menghancurkan negeri Sodom, ya, negeri kaum Lut, ya, kan singgah dulu malaikat di tempat Nabi Ibrahim, gitu, ya, memberikan kabar bahwasanya Nabi Ibrahim ini akan kedatangan momongan, gitu. Nah, cepat-cepat Nabi Ibrahim menyediakan makanan. Malaikat tidak mau makan. Langsung, ya, kalau bahasa Minangnya tasiro darahnya malaikat, Pak, ya. Kalau bahasa Jambi kurang tahu, Pak. Langsung kaget Nabi Ibrahim, gitu, ya. Iya, berarti ini malaikat, nggak makan dia. Padahal Nabi Ibrahim waktu itu lagi puasa, langsung dibatalkan puasanya, Pak, ya. Langsung disembelihnya seekor anak kambing, gitu, ya, untuk menjamu tamu. Karena memang menjamu tamu itu, Pak, sudah menjadi tradisi bangsa, ya, terutama orang Arab, gitu, Pak, ya. Walaupun di masa jahiliyah mereka memang, ya, sudah menjadi adat mereka memuliakan tamu. Sampai sekarang, Pak, ya, walaupun orang umumnya nggak ngerti pala agama, gitu, Pak, ya, nggak terlalu orang-orang beragama, namun mereka itu kalau menjamu itu habis-habisan kalau punya, gitu, ya. Kami dulu, Pak, pernah umroh itu, ya, umroh daurah, gitu, ya. Ada acara umroh, kemudian ada daurahnya juga. Itu kami pernah dijamu oleh insinyur, muhandis, ya. Insinyur, pekerjaannya insinyur di Mekah itu, Pak. Itu Masya Allah, gitu, ya. Baru sekali itu saya makan daging itu nggak mampu menghabiskan, Pak. Sampai banyak, Masya Allah, ini gimana nggak habisnya. Itu terlalu Masya Allahnya, gitu, ya. Nggak habis, Pak.
Kata teman ini kalau nggak malu nih kita bungkus nih, tapi segan pula malu Pak ya. Gitu. Saking banyak onta Pak, ada onta, ada kambing gitu. Tambah pula nasi Ibraninya banyak, masya Allah Pak. Nah, ini ya orang Arab memang seperti itu Pak ya. Apalagi orang-orang yang beruang gitu Pak ya, yang punya dana lah gitu ya. Yang biasa-biasa saja Pak, saya pernah diundang juga di Yaman Pak. Itu masya Allah juga ya. Walaupun dia bukan orang kaya ya, apa yang ada dikeluarinya Pak. Ya, memang kalau dalam hal itu ya saya pribadi mengakui ya orang Arab itu punya tradisi yang seperti itu. Ditambah lagi datang syariat Islam ya, datang Nabi Muhammad membawa Islam ya. Sampai-sampai Nabi mengatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, ini hadis sahih ya. Ya, fal yukrim dhaifahu. Barang siapa yang mengaku beriman kepada hari akhirat, beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka kata Allah, maka muliakanlah tamumu gitu ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi Allah Rasulullah kaitkan antara keimanan kepada Allah dengan memuliakan tamu. Artinya apa? Orang yang memuliakan tamu itu bentuk keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita kembali melanjutkan ayat ini. In hiya illa asmaun ya. Yang kalian sembah itu seperti Lata, Uzza, Manat tadi itu hanyalah nama-nama. Sammaitumuha yang kalian namai antum oleh kalian wa abaukum dan ayah-ayah kalian. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak menurunkan keterangan tentangnya. Iyattabi'una illa dhann, tidaklah kalian mengikuti melainkan sangkaan saja. Ya, jadi orang kafir Quraisy itu Pak, apa yang mereka lakukan itu hanya berangkat dari zon, sangkaan, bukan berangkat dari kebenaran gitu. Makanya kalau kita beragama jangan kita menurut saya sekiranya menurut sangkaan saya gini, saya sangka nggak boleh ya. Harus berdasarkan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma tahwal anfus, dan yang mereka ikuti hanyalah sangkaan dan apa yang diinginkan oleh jiwa-jiwa mereka, hawa nafsu mereka. Wa laqad ja'ahum, dan sungguh telah datang kepada mereka mir rabbihimul huda, dari Tuhan mereka berupa hidayah yaitu Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu hidayah Pak. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jelas sekali ya. Al-Quran itu nggak ada keraguan Pak, sedikit pun dalam huruf-hurufnya, dalam kalimatnya, dalam kata-katanya, semuanya. Hudal lil muttaqin. Al-Quran itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Secara khusus nih, secara umum Al-Quran itu petunjuk bagi manusia. Bahkan banyak Pak ya orang-orang non Muslim saja, orang-orang cendekiawannya, para penemunya itu banyak yang mengambil teori dari Al-Quran. Namun memang karena mereka nggak beriman ya, cuman mengambil faedah saja, mereka hanya mencari keterangan untuk kepentingan dunia saja. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sehingga Al-Quran itu tidak hanya petunjuk bagi kita orang yang bertakwa ya, orang yang beriman, namun orang-orang kafir ternyata juga banyak mengambil ini Pak ya, mengambil manfaat dari Al-Quran, namun tidak untuk diimani gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam pembahasan ini beliau mengatakan babu man tabarraka bisyajarin, bab tentang orang-orang yang bertabaruk. Sekarang apa makna tabaruk gitu. Jadi tabaruk ini banyak dijelaskan oleh ulama, di antaranya Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan yang dimaksud dengan tabaruk ini ya kita bahas secara bahasa. Dia adalah masdar Pak ya, akar kata. Kalau asalnya adalah dari tabarroka ya tabarraku ya, tabarrukan, yang secara bahasa diambil dari kata al-birkah. Kemudian al-birkah ini maksudnya adalah majma'ul ma, tempat berkumpulnya air. Jadi ya air yang banyak sumbernya itu berkumpul dia ya pada suatu tempat yang besar gitu. Itu secara bahasa dikatakan makna daripada kata tabarruk itu.
Kemudian tabaruk ya maknanya adalah secara istilah nih Pak ya, kasratul khairi wa subutuhu ya. Banyaknya kebaikan dan tetapnya kebaikan tersebut. Dan bertabaruk, nah, itu tabaruk ya. Kalau bertabaruk ya, kalau kembali kepada kata kerjanya, kalau bahasa kita ngalap berkah gitu ya, maka maknanya adalah tolabul barokati ya, mencari atau meminta menuntut keberkahan. Dan mencari keberkahan itu kata beliau ini tidak luput dari dua perkara. Yang pertama, orang ada mencari keberkahan dengan sesuatu yang disyariatkan, yang memang berkah gitu. Kemudian yang kedua, ada orang mencari keberkahan namun tidak ada dalil ya, keterangan dari Allah dan Rasulnya menunjukkan itu berkah. Karena orang-orang kafir Quraisy dahulu, mereka juga bertabaruk kepada pohon-pohon yang mereka keramatkan. Iya. Dan mereka menganggap patung-patung juga itu berkah juga. Jadi orang kafir Quraisy itu enggak hanya nyembah patung, Pak. Mereka ngalap berkah juga sama patung itu. Maka patung itu kata mereka dalam keyakinan kafir Quraisy itu mendatangkan keberkahan gitu. Makanya akan dibahas di kitab ini tentang bagaimana ya bentuk-bentuk tabaruk yang mengantarkan kepada syirik tersebut Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kemudian kita masuk ya kepada keterangan daripada pensyarah kitab ini. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, munasabatul bab li kitab tauhid. Apa korelasi bab ya? Bab dalam pembahasan ini adalah bab tentang tabarruk ya. Bab tentang orang-orang yang bertabarruk dengan pohon, batu dan yang semisalnya. Jadi apa kaitannya dengan pembahasan tauhid gitu? Di mana korelasinya gitu? Maka beliau mengatakan korelasinya itu adalah annahu istimrarun fi dzikri syirkiyati al-munafiyati li tauhidi wa kamalihi. Bab tentang masalah ini adalah pembahasan yang lanjutan nih Pak. Istimrar itu lanjutan. Yang ditulis oleh penulis ya, fi dzikri syirkiyati, dalam menyebutkan bentuk syirik-syirik yang mana perbuatan syirik tersebut al-munafiyati bisa menafikan, bisa membatalkan, menghilangkan tauhid. Jadi syirik itu bisa menghilangkan tauhid seseorang, Pak. Atau mengurangi kesempurnaannya, au kamalihi, atau kesempurnaannya. Dalam bab ini beliau penulis mengatakan babu man tabarraka bi syajaratin au hajarin wa nahwihima. Bab tentang orang yang bertabaruk dengan pohon, batu atau batu dan yang semisalnya. Tabarraka masdarnya adalah at-tabarruk. Jadi maksud dengan tabarruk kalau bahasa kita ngalap berkah, ini maknanya adalah talabul barakati wa raja'uha wa i'tiqaduha. Meminta keberkahan, menuntut, mencari sama saja ya. Keberkahan, mengharapkannya dan meyakininya. Jadi itulah yang dimaksud dengan orang ngalap berkah itu. Jadi orang ngalap berkah itu adalah orang yang mencari keberkahan. Keberkahan tadi sudah kita bahas ya. Keberkahan itu adalah kasratul khair, kebaikan yang banyak kebaikannya gitu. Jadi orang mencari keberkahan, mengharapkannya dan meyakininya. Itu tabarruk. Kemudian dalam judul bab ini penulis mengatakan wa nahwihima, dan yang sejenis yang sama dari dua jenis yang beliau sebutkan, pohon dan bebatuan. Jadi maksudnya kata beliau yaitu adalah ma asbahahuma, apa-apa saja yang menyerupai dua contoh yang beliau tuliskan, yang mana orang banyak mengalap berkah dengannya, yaitu pohon dan batu. Min buq'atin, berupa tempat, wa mugharatin, ya, ghar sama ya, lapangan ataupun ghar ya, goa, au qabrin,
atau kubur, au mashhadin, ini hampir sama. Mashhad itu sesuatu yang disaksikan dari ya kuburan yang ditinggikan oleh seseorang, au asarin atau sisa-sisa peninggalan, ya bekas-bekas, ya ada sisa, ya sisa tempat apa namanya itu, Nabi dahulu bertahannus, ya, di Gua Hira. Nah, datang orang-orang ya zaman sekarang ngalap berkah di tempat itu. Nah, ini enggak ada, Pak. Ya tidak ada keterangannya, perintahnya. Kan tidak ada larangan, Pak Ustadz. Maka kita jawab, sholat 3 rakaat, Pak. Coba cari dalam Al-Quran, hadis. Enggak akan ketemu. Kalau ketemu, Pak, hebat Bapak. Ya. Tolong minta saya hadisnya. Ada Nabi melarang jangan sholat subuh 10 rakaat. Enggak akan ketemu. Kalau dalam ibadah itu jangan lihat larangannya, namun lihat perintahnya. Orang ya yasinan ataupun zikir sambil menari, enggak ada larangan, Pak. Enggak ada. Enggak ada dalam Al-Quran Allah mengatakan janganlah kamu baca Al-Quran sambil goyang-goyang. Janganlah kalian berzikir sambil goyang-goyang, enggak ada emang. Namun yang kita tanyakan adalah perintah, karena itu ibadah mahdhah, itu murni ibadah. Ya. Karena terkadang orang nggak bisa membedakan antara yang murni ibadah dengan yang menjadi ibadah karena niat. Yang murni ibadah itu adalah bentuk ritual, berupa baca Al-Quran, berupa zikir yang ada perintahnya dari Rasulullah SAW. Yang ibadah ghairu mahdhah, kata ulama usul fikih atau ulama fikih, ya para fuqaha mendefinisikan, adalah asalnya dia bukan ibadah memang, namun dia hukum asalnya mubah karena dia perkara dunia. Karena al aslu fil asya al ibahah, ya, asal dari perkara sesuatu yang bukan ibadah, dia adanya itu bukan ibadah gitu, ya, maka dia tergantung dengan niat orang tersebut. Menyapu, ya, menyapu itu kan nggak ada keterangannya, Pak. Hukum asalnya dia bukan ibadah, mubah, dia boleh-boleh saja gitu. Namun karena niat ikhlas seseorang menyapu dalam rangka untuk membersihkan, baru bernilai ibadah. Namun yang ibadahnya itu bersih, itu ibadah, Pak. Suci. Karena yang suci itu identik dengan yang bersih gitu, ya. Najis itu identik dengan kotoran gitu. Namun bukan menyapunya, boleh jadi dengan alat yang canggih kan gitu. Dulu dengan sapu, sekarang ada orang Pak robot bisa nyapu deh, sedot mainnya. Vakum nggak ada di zaman dulu, ya. Sekarang pakai vakum. Artinya bukan sapunya itu yang ibadah, ya. Namun ibadahnya itu membersihkannya itu gitu. Maka sapunya itu namanya ibadah ghairu mahdhah, karena memang hukum asal sapu itu bukan ibadah. Ini Bapak Ibu, terkadang ya kita kurang memahami masalah ini, ya, sehingga kan nggak ada Pak Ustadz larangannya katanya. Orang nak baca ini kan nggak ada larangannya. Maka kita katakan dalam masalah ibadah jangan kita tanya larangannya, Pak. Naik haji ke Bangladesh nggak ada larangannya itu, nggak ada dalam Al-Quran janganlah kalian naik haji ke Bangladesh, nggak ada, ya, nggak ada larangannya itu. Kalau kita berpatokan kepada kan nggak dilarang gitu, bisa berdalil nanti, Bapak kenapa naik haji ke Kerinci, Pak, ke Masjid Hijau itu kan nggak ada larangannya, Pak Ustadz gitu, ya. Mana Allah melarangnya? Parah, nanti akan terbuka pintu-pintu perbuatan-perbuatan baru dalam agama. Ya, orang nak baca Al-Fatihah ketika ini ketika itu, dalil mereka kan nggak ada larangannya, emang nggak ada larangannya gitu. Namun yang menjadi pertanyaan, ada nggak perintah khususnya di waktu itu kan gitu. Ketika kita mengkhususkannya, ada nggak perintah yang mengkhususkannya? Kalau yang melarang memang payah, Pak, ya. Karena larangannya itu umum sifatnya, Pak. Larangannya itu adalah umum. Karena Rasul mengatakan iyyakum wal muhdatsatil umur.
umum, jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama gitu. Jadi seluruh perkara-perkara yang tidak ada tuntunannya, tidak ada keterangannya dari Al-Quran dan Sunnah gitu, nggak disebut satu-satu gitu ya. Makanya luar biasa hadis itu Pak ya, sehingga dikatakan dengan istilah ya jawami'ul kalim ya. Perkataan yang singkat namun maknanya luas ya. Kemudian Rasul juga bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fawaradun. Lihat, amilan di situ umum sifatnya, amal agama apa saja. Barang siapa mengamalkan amalan yang mana itu berupa masalah agama, amalan ibadah, murni ibadah gitu ya, dalam istilah ulama fikih mahdhah gitu ya, laisa alaihi amruna, yang tidak ada keterangannya dari kami, enggak ada dalilnya gitu Pak ya, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Maka larangan umumnya ada, namun secara khusus tidak disebutkan oleh Nabi gitu ya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak kaum muslimin yang berdalil seperti itu Pak ya, beralasan seperti itu, kan nggak ada larangannya Pak Ustadz gitu ya. Ya. Maka kalau dalam masalah ibadah mahdhah, maka jangan tanya larangannya. Yang kita tanya apa Pak? Perintahnya mana kan gitu. Ya. Mau sambil joget aja zikir habis assalamualaikum langsung sama-sama joget, nggak ada larangannya juga gitu. Ya. Nah, kalau kaidahnya lihat larangannya, banyak nanti Pak ibadah-ibadah baru ya, cara-cara baru gitu ya. Akan hancurlah Islam kita ini Pak ya. Sudah ternodai oleh inovasi-inovasi baru dalam beragama. Kemudian Bapak Ibu, dalam ayat ini Allah memulai dengan afara'aitum gitu ya. Afara'aitum itu maknanya kata beliau akhbiruni, kabarkan, terangkan kepadaku, infokan kepadaku wahai kafir Quraisy, an hadil asnami, tentang berhala-berhala yang kalian sembah ini, hal nafa'at au darrat, apakah bisa mendatangkan manfaat ataukah mampu mendatangkan bahaya bagi kami? Mampu enggak mampu. Nabi Ibrahim telah membuktikan ya. Ya, ketika orang ya kaumnya, bahkan Raja Namrud dia lagi sibuk berpesta Pak ya. Ha, ini kesempatan kata Nabi Ibrahim. Yang patung-patung kecil itu Pak dihancurkannya gitu. Kemudian kapak Nabi Ibrahim digantungnya kepada patung yang besar itu, ya kan? Nah, ketika mereka selesai pesta, kaumnya, ya kaum musyrikinnya, ya orang-orang musyrik ya di zaman Nabi Ibrahim kaget, mereka siapa yang ngancurin Tuhan kita nih gitu. Nah, ini pasti anak yang nggak suka menyembah Tuhan kita ini, pasti Ibrahim ini gitu kan. Nah, ketika ditanyanya, Ibrahim ngapa nanya ke saya kata Ibrahim, itu kan kapaknya kan ini dengan patung. Mereka sadar ya, mana mungkin bisa patung itu menghancurkannya gitu. Nah, kenapa masih kalian sembah gitu ya? Kalian pun sebenarnya hati kecil kalian, fitrah kalian itu tahu nggak mungkin ini, nggak mungkin dia bisa bergerak kan gitu. Namun kenapa juga kalian sembah gitu Pak ya? Ini Pak. Nah, ternyata yang pertama alasan mereka itu karena ini tradisi Pak, budaya. Ini leluhur kita kan sudah seperti ini gitu ya. Iya. Kemudian juga ya karena mereka ya taklid gitu ya, taklidnya buta gitu ya. Ngikut saja udah, sehingga tidak lagi digunakan ya, digunakan akal sehat yang murni ya, yang tulus, yang baik. Nah, sehingga itulah yang terjadi di kalangan orang-orang kafir Quraisy. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Afara'aitumul lata, al-lat ada dua cara bacanya Pak. Ini di dalam ilmu qiraah ya, cara baca Al-Qur'an. Quri'a bitakhfifit ta'i. Yang pertama dibaca dengan diringankan tanya tanpa ditanwin. Afara'aitumul lata. Al-latanya itu dibaca tanpa ditanwin. Wa quri'a, cara baca yang kedua dibaca bitasydidha, dengan mentasydidkan tanya. Afara'aitumul latta gitu. Latta.
Fa'alal qiraatil ula, kalau dibaca dengan bacaan yang pertama, maka makna dari lat itu adalah hiya ismu sakhratin bayda'a manqushatin. Dia nama sebuah batu besar yang berwarna putih, yang ada ukirannya, yang terukir gitu. Ada seninya gitu, diukir-ukir gitu. Alaiha, di atas batu besar itu baitun, ada sebuah bangunan bait yang menyerupai rumah. Dan dia disembah, Pak. Disembah bit Taifi, oleh orang-orang Taif, terletak di negeri Taif. Kemudian kalau dibaca ditasydidkan tanya, kata beliau wa 'alal qiraati tsaniyah, kalau dibaca dengan bacaan yang kedua afaraitumul latta gitu ya, tanya ditasydidkan, maka beliau mengatakan hiyasmu fa'ilin min latta, dia adalah isim fa'il dari kata latta yaluttu, latun gitu ya. Siapa latta itu? Dia adalah gelar, Pak. Dia adalah lakop, julukan kalau bahasa kita, Pak ya. Julukan bagi seorang laki-laki di zaman jahiliyah, namun dia soleh, Pak, baik dia, beriman dia ya, bahkan dia memiliki amal sosial yang luar biasa ya. Dia ada nama li rajulin, seorang laki-laki, kana yalitus sawiqa lil hajj, dia suka membuat sawik. Sawik itu, Pak, adonan gandum dicampur daging ya, dibuat dalam bentuk roti. Nah, itu kerjanya laki-laki ini. Dia suka membuat makanan lah ya, makanan yang lezat bagi lil hajj, bagi orang yang berhaji. Karena orang berhaji itu, Pak, enggak di zaman Nabi saja. Di zaman Nabi Ibrahim sudah berhaji orang ke Baitullah. Di zaman jahiliyah juga. Jadi laki-laki ini, Pak, soleh dia. Seorang laki-laki soleh, dia tidak berbuat syirik ya. Kemudian dia suka membantu memberi makan orang yang menunaikan ibadah haji. Famata, lantas laki-laki soleh ini meninggal. Fa'akifu ala qabrihi, lantas iktikaflah gitu ya. Iya, bermalamlah, menetaplah orang-orang di kuburannya ngalap berkah. Ya, Pak ya, ini kubur keramat ini kubur orang soleh, ini wali ini ya. Suka bantu orang haji, ya itu, Pak. Jadi ternyata tradisi ngalap berkah di kuburan itu sudah terjadi di zaman jahiliyah. Dan itu tradisi mereka, jangan umat Islam mencontoh-contohnya. Maka kita tidak memvonis, tidak, namun memberikan nasihat ya, jangan kita jadikan ya ziarah kubur yang tadinya mulia niatnya, Pak. Bentuk ziarah kubur itu kan sunnah Rasul sebenarnya, namun ternodai dengan perilaku-perilaku yang merusak sunnah itu. Dengan apa? Minta sama mayit, ngalap berkah, tawasulan gitu ya. Padahal kita pergi ke kuburan itu semata-mata untuk mengingat kematian dan mengingat akhirat serta mendoakan orang yang meninggal. Itu aja, Pak. Bukan kita yang minta gitu ya. Mereka itu yang berharap doa kita yang masih hidup. Ya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengingat waktu ya, mungkin ini saja dulu yang bisa kami sampaikan. Wallahu taala a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.